Shalom, Shalom, kembali lagi kepada kita, saya Agus dan Celita. Evan Samuel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bab 11 dan bab 12 yang berjudul Yang bab 11 itu teologi dan ekologi. Nah, sebelum itu aku mau tahu dulu nih tujuan pembelajaran kita di bab 11. Yang pertama itu ada menjelaskan arti etiologi dan ekologi. Yang kedua, mendeskripsikan keunggulan merawat lingkungan hidup. Yang ketiga, menuliskan puisi tentang alam dan lingkungan hidup. Nah, apa sih teologi dan ekologi itu? Jadi, penjelasannya adalah pembahasan tentang firman Allah yang berkaitan dengan tanggung jawab manusia untuk menjaga lingkungan hidup sebagai bagian dari ciptaannya. Lalu, dengan kata lain, teologi ekologi mengajarkan bahwa iman kepada Allah harus diwujudkan dalam kepedulian terhadap alam. Lalu, karena bumi adalah rumah yang dipercayakan kepada kita dan kita harus menjaganya. Yang berarti theos sebenarnya Allah, logos artinya firman, dan oikos artinya rumah atau tempat tinggal. Nah, teologi itu secara sederhana dapat diartikan sebagai ilmu atau studi tentang Tuhan. Jadi hal ini penting untuk mendalami mengingat kondisi bumi telah mengalami krisis gitu. Selanjutnya kita lanjut ke ekologi. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup, organisme, dengan lingkungannya. Kekristenan percaya bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu. Alam semesta dan segala isinya adalah karya ciptaan Allah, dan oleh karena itu memiliki nilai intrinsik dan mencerminkan kemuliaannya. Nah, kamu tahu nggak sih arti tujuan teologi dan ekologi? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Jadi aku mau jelasin nih teologi, tujuannya teologi dan ekologi. Apa tuh? Yaitu mengajak manusia merawat alam sebagai bentuk iman. Nah, merawat ciptaan berarti menaati firman Tuhan loh, dan menunjukkan kasih kepada sesama makhluk hidup. Lalu membina relasi antara manusia, alam, dan Allah. Dan teologi ekologi menekankan pentingnya hubungan harmonis antara manusia, lingkungan, dan sang pencipta. Lalu menanggapi krisis lingkungan hidup, yaitu Thomas Berry, yaitu banyak spesies musnah karena kelalaian manusia. Terus kata John Stott juga menyebabkan utama krisis ekologi adalah keserakahan, penyebabnya itu manusia loh. Jadi maksudnya tuh tujuan ada teologi dan ekologi itu supaya mengajak manusia itu menjadi lebih peduli ke alam ya. Iya, terus juga mengajarkan kita tentang iman gitu. Jadi kita diajak buat lebih care kepada lingkungan sekitar kita, juga diajak sama untuk menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita, kayak menjaga membuang sampah tempatnya, dan juga menggunakan air secukupnya, terus tidak membuang sampah sembarangan. Itu juga salah satu menjaga lingkungan hidup sih. Kayak contohnya juga banyak penebangan pohon yang liar gitu kan. Ya jadi tuh bisa membuat lingkungan hidup makhluk-makhluk hidup yang lain tuh terganggu. Kayak misalnya kita melakukan pengundulan hutan. Nah, hutan itu kan tempat tinggalnya banyak makhluk hidup tuh, kayak hewan-hewan. Bisa ada harimau, singa, monyet, burung, dan juga banyak hewan lainnya tuh. Jadi karena terjadinya kerusakan ekosistem itu, lingkungan hidup mereka dirusak, jadi menyebabkan banyaknya hewan-hewan yang tidak dapat bertahan hidup, dan juga banyak dari mereka tuh yang musnah gitu. Jadi kita tuh diajak untuk lebih peduli ke lingkungan kita. Bener gitu? Benar. Oke. Terus apa lagi nih? Apalagi Tio selanjutnya? Di selanjutnya ada manfaatnya menjaga lingkungan hidup. Jadi manfaatnya kita untuk menjaga lingkungan hidup kita itu lingkungan yang sehat tuh menjaga ekosistem tetap stabil dan menjaga mendukung kehidupan semua makhluk hidup. Nah, kayak tadi tuh kalau misalnya kita nggak melakukan tindakan-tindakan yang membuat ekosistem kita rusak, kayak makhluk-makhluk tuh pada nggak musnah, jadi mereka tuh tetap masih hidup sampai sekarang. Terus
Nah, misalnya tuh kayak cuaca nih, kan sekarang tuh cuaca jadi nggak stabil gitu ya, Iya. kadang hujan kadang panas, itu juga salah satu penyebabnya kita nggak jaga ekosistem lingkungan hidup kita. Nah, Jadi kalau kita udah menjaga nih, ada keunggulannya loh, apa tuh? yaitu lingkungan yang terjaga, udaranya jadi lebih bersih. Betul, Terus kita sekarang kan cuman batuk-batuk ya, betul, habis minum es langsung sakit tenggorokan tuh. betul. Nah, udaranya jadi lebih bersih dan mengurangi juga resiko penyakit-penyakit. Hmm, Nah, kalau kita buang sampah juga tercemar kan. bener bener. Terus juga airnya jadi kotor, kayak pemandangan yang dilihat juga nggak enak, bau Benar, benar, udaranya, benar banget. aduh setiap jalan juga Bau bau banget. banget. Terus juga ekosistem yang sehat, terutama sumber air dan daerah resapan, memastikan ketersediaan air bersih. Kalau kita mandi, misal mandi air kotor kan gak enak ya, Kan badannya juga nggak enak gitu, gatel ya gatel-gatel, gitu. Terus juga juga bau. tanah yang subur dan ekosistem yang seimbang mendukung pertanian berkelanjutan. Oh, Nah, karena adanya tanah yang bagus, itu kan bagus untuk hidup kita juga. pertanian ya. Betul. Jadi bisa panen juga kan. Hasil yang didapatkan juga mendapatkan Lebih bagus. kualitasnya maksimal Benar gitu. banget. Tapi aku sering banget tuh ngeliat orang-orang tuh buang sampah di sungai, terus kayak penyebabnya kan mereka juga yang buat, tapi mereka juga yang ngeluh. Iya, bener banget ya. Terus menurut kamu gimana tuh solusinya, kayak kalau kamu ngelihat seseorang yang langsung buang sampah sembarangan gitu? Kalau aku sih maunya sih negur ya, soalnya kan tahu sendiri sungai itu atau kali-kali yang mereka jadikan tempat pembuangan sampah tuh eh, ngalir ke ujung tuh. Misal kita kayak aku nih tinggal di Cengkareng punya kali, nah mereka buang sampah ke kalinya itu pasti kan terus ngalir terus sampai kemana-mana kan. Bener. Yang didapetin juga tuh nggak langsung ke kita tapi ke orang yang lain, kayak bisa aja tempat tinggal mereka tuh jadi banyak sampah, terus jadi bau, terus jadi pembuangan airnya tersumbat, bisa juga mereka jadi banjir. Nah itu kan juga jadi usaha mereka kan. Kan kita enak banget tuh ngebuang sampah tuh tinggal buang, lempar doang. Nah kalau bisa sih kan kita udah punya tempat-tempat pembuangan sampah, kayak misalnya ada setiap pagi tuh kadang kalau di daerah aku tuh ada truk sampah yang keliling setiap hari, jadi bisa bantu ngambilin sampah, dikumpulin gitu, jadi dibuang ke tempat yang emang dibuat untuk mengumpulkan sampah dan dihilangkan. Jadi kamu negur apa enggak nih jadinya? Aku sih pernah negur, cuman mereka lebih galak. Ya karena penguasa tempat gitu ya. Kalau akam sih anak kampung situ. Oke, terus juga kayak tadi tuh benar, lingkungan kita jadi tanahnya jadi subur kan. Kalau tanah subur tuh hasil panennya, terus juga tanaman-tanaman kita tanam Mempermudah hidup kita. petani-petani Petani juga. kayak misalkan kita nanam nih tapi tanahnya nggak subur, kan tanamannya juga nggak bakal tumbuh dengan bagus kan. Nah jadi itu juga harus kita pikirin ya teman-teman, kalau kita mau buang sampah sembarangan, kalau kita mau merusak ekosistem gitu, karena ujung-ujungnya kita tinggal di lingkungan segitu, kita juga merasakannya. Benar banget. Karena kan kita udah dititipkan Tuhan untuk Betul. menjaga lingkungan kita kan. Betul. Kita udah diberikan. Masa iya kita sia-siakan begitu aja sih? Betul. Jadi kalian harus jaga lingkungan kalian mulai sekarang. Oke? Lalu kita masuk ke rangkuman. Hukumannya apa tuh? Angel boleh dong kasih tahu. Jadi teologi ekologi Kristen adalah studi tentang hubungan antara iman Kristen dengan lingkungan. Lalu alam tidak hanya untuk kepentingan manusia loh, tetapi memiliki nilai sendiri sebagai karya ciptaan Tuhan. Dan melalui Kristus ada harapan untuk pemulihan seluruh ciptaan, memotivasikan umat Kristen untuk terlibat dalam pelestarian lingkungan. Nah, jadi kita kan udah dititipin nih sama Tuhan, sama Allah kita,
boleh dong, kita harus jaga, kita harus lestarikan lingkungan yang dikasih oleh Tuhan. Gak mungkin kita udah dikasih pemberian sama yang di atas tapi kita malah merusaknya. Kayak kita misal nih dikasih kado, dikasih barang, dikasih pemberian hadiah dari orang lain, Bener. dikasih oleh orang yang kita tercinta, pasti kita jaga dong. Nggak mungkin kita buang, kita lempar gitu kan, nggak mungkin ya. Iya banget, pasti kalian sedih kan kalau misalnya pemberian kalian tuh dirusak begitu Betul. aja dan gak dijaga kan. Benar, apalagi nggak dipakai dengan baik, itu Bener. bakal sedih banget sih. Cry. Nah, jadi kita tuh sekarang mengajak kalian buat lebih peduli ke lingkungan kita juga, biar kita melestarikan lingkungan kita. Jadi apa yang Tuhan udah kasih ke kita harus jaga, kita harus lestarikan, kita harus lindungi. Jadi yang terakhir ada apa nih Evan? Puisi. Judulnya apa tuh? Judulnya adalah Anugerah Terindah dari Sang Pencipta. Yeah. Langit biru yang terindah, hutan hijau yang bermekaran, lautan yang luas seperti kuasanya, dan makhluk hidup yang dianugerahkan. Bumi ini yang sangat besar adalah titipan Sang Pencipta. Warisan yang dipakai haruslah dijaga. Janganlah engkau merusaknya. Cintailah bumi ini, jagalah rumah kita. Tanamlah dan rawatlah semua makhluk hidup, agar lestari dan tetap indah, dan keindahan abadi selamanya. Yeah. Next, kita akan lanjut ke bab 12. 12. Apa tuh judulnya, Evan? Judulnya bab ke-12 tuh bahaya kerusakan alam. Nah, bahan Alkitabnya pada Kejadian 1 sampai Ayat 1 sampai 31. Benar. Lagi kita bahas tentang alam. Kerusakan alam, karena penting banget tuh alam buat hidup kita. Ya nggak sih? Untuk generasi-generasi Bener, kita. buat generasi yang akan mendatang juga gitu kan. Oke, next kita ke tujuan pembelajarannya nih. Yang pertama, mendeskripsikan bentuk dan bahaya kerusakan alam. Yang kedua, menjelaskan panggilan hidup sebagai agen pelestari lingkungan hidup. Yang ketiga, membuat video atau tulisan singkat tentang kampanye pelestarian alam. Oke. Apa sih hubungannya sama Kejadian 1? Kayaknya dari tadi Kejadian 1 mulu ya, Van? Kejadian 1 sesuai ayat yang ada tadi di pembahasan kita. Apa sih? Kejadian 1 itu menyatakan bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Ini menegaskan bahwa alam semesta bukanlah milik manusia semata, melainkan ciptaan Allah. Sebagai ciptaan Allah, bumi dan segala isinya memiliki nilai instruksi dan layak dihormati. Jadi kita tuh harus menghormati pemberian yang dikasih oleh Tuhan, menjaga yang dikasih oleh Tuhan, dan juga melindungi yang dikasih oleh Tuhan. Benar kan? Bener banget. Nah, sekarang kita bahas nih bahaya kerusakan alam bagi hidup kita. Apa sih Angel bahaya kerusakan alam buat kita? Jadi, bahaya kerusakan alam merujuk pada konsekuensi negatif dan merugikan timbul akibat degresi atau kerusakan lingkungan alami. Bahaya ini dapat dirasakan oleh manusia, makhluk hidup lainnya, dan ekosistem secara keseluruhan nih. Jadi semuanya bisa ikut berdampak loh. Semua makhluk hidup tuh ikut merasakan kerusakan yang diakibatkan oleh bahaya kerusakan alam itu. Padahal yang merusaknya itu Kita rata-rata manusia ya. Iya, manusia Jadi juga. berdampaknya ke semuanya loh. Yang melakukan satu orang tapi yang kena imbasnya tuh semuanya kena. Nah, itu jadi kan nyusahin banget kan. Nah, kita sebagai manusia yang diberi akal budi oleh Tuhan, kita harus tahu nih yang baik yang benar yang mana, yang salah yang mana. Jadi kita harus pilih tuh yang baik yang mana, yang salah yang mana, supaya nggak menyusahkan makhluk hidup yang lain. Jadi penyebab utama kerusakan alam apa aja sih? Ada 6 nih yang ingin aku jelasin. Yang pertama itu eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Jadi biasanya tuh kita mancing ya, apa sebutannya ya, nelayan tapi pakai yang hari. Oh, ini namanya pukat harimau. Iya bener tuh. Kayak semua ikan yang bukan mau diambil Tangkapnya. tapi malah ketangkep loh. Ada juga tuh terumbu karang jadi rusak. Bener. Terumbu karang kan apalagi pembuatannya tuh lama karena dia kan
sesuai dengan apa yang dibuat tuh alami kali oleh tangan manusia, butuh waktu yang lama banget. Terus juga ada penebangan ya. Penebangan hutan jadi kayak gundul, terus jadi pembakaran hutan. Nah itu tuh salah satu kas yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan. Kayak mereka tuh melakukan eksploitasi yang berlebihan, membuka lahan, memanfaatkan pohon-pohonnya kayak buat dibikin bisnis lagi. Kan dia mencari keuntungan tapi malah nyusahin orang, malah membuat lingkungan sekitarnya menjadi rugi. Jadi nggak boleh tuh begitu ya, itu namanya egois. Jadi kita kalau misalnya mau menggunakan itu sebagai buat keperluan pribadi, gunakan secukupnya karena yang berlebihan itu tidak baik. Benar. Lalu yang kedua ada industrial nih, yang menghasilkan polusi udara, air, tanah melalui gas, limbah cair dan limbah padat nih. Biasanya pabrik-pabrik ya. Pabrik produksi ya. Iya, biasanya dia ngeluarin limbah-limbah cair terus kayak ngebuangnya buang langsung ke sungai. Iya, bener banget ke sungai, ke hutan gitu ya. Iya. Kan menjadikan pencemaran air. Iya, terus juga gasnya yang keluar kan dari hitam corong-corong tuh ya. pembangunannya itu sering banget tuh aku ngeliat tuh. Iya, bener banget. Udah jadi panas banget udara, bau, terus ngeliatnya juga jadi polusi ya gak sih? Kan itu sangat merugikan banget. Kan langit itu dinikmati oleh semua makhluk hidup, kayak langit tuh tempatnya oksigen berkumpul kan, itu juga kita hirup. Jadi masa kita mau ngehirup asap hitam? Nggak mungkin kan. Lalu yang ketiga ada urbanisasi, mengorbankan lahan hijau dan ekosistem alami. Jadi itu mirip sama bangunan hutan kan? Iya, yang satu mirip ya. Lanjut ya, kita ke 4 yaitu pertanian intensif, yaitu menggunakan pupuk kimia dan pestisida berlebihan mencemari tanah dan air. Betul. Jadi penggunaan kimia berlebihan ya. Iya, jadi kayak gimana ya jelasinnya? Ya itu sih kayak tadi aku bilang, sesuatu yang berlebihan tuh tidak baik. Ya. Lalu 5, kurangnya kesadaran dan pendidikan lingkungan. Benar. Walaupun pendidikan yang dikasih tahu sejak sekolah itu menurut aku sudah cukup ya, tergantung kesadaran orangnya masing-masing lagi. Tapi yang menurut aku selama ini udah aku pelajari di sekolah, itu kita udah diajak kok buat menjaga lingkungan sekitar kita dari mulai SD, itu juga udah diajak. Terus juga kayak udah banyak tuh poster-poster kalau bisa di tempat sampah atau di tempat-tempat publik, buang sampahlah pada tempatnya, dilarang membuang sampah, dilarang menginjak rumput. Itu tuh biasanya tuh udah banyak banget di sekarang di tempat-tempat publik, tapi tetap aja banyak yang ngelakuinnya, malah dilakuin yang dilarang. Kayak buang sampah udah ada tempat sampahnya, malah buang di jalan, padahal udah sampingnya loh. Iya, males banget membawa sampah tempatnya sih. Benar. Apalagi aku sering banget tuh ngeliat orang lagi di motor buang sampah, tinggal buang aja habis makan jajanan. Bener banget ya. Udah sering juga. Terus paling kesel sama orang yang ngerokok di motor. Bener gak sih? Bener banget, apalagi asapnya, terus puntungnya. Puntungnya tuh kalau kena mata tuh sakit banget teman-teman. Iya, apalagi yang abunya ya, itu sakit ya kan kena mata. Perih kalau kena mata tuh lagi motor-motoran tuh di jalan. Aduh, rasanya nih orang pengen gue gaplok aja rasanya. Tapi sabar. nggak boleh. Anak Tuhan harus sabar. Benar. Paling kita harus tegur dengan baik-baik dan bahasa Itu sopan. tergantung pribadi masing-masing. Betul. Pendidikannya kayak gimana, mungkin masa sekolahnya kita nggak tahu bagaimana. Tuh. Tergantung SDM-nya sendiri. Iya. Kepeduliannya sendiri, hati nurani sendiri. Lalu yang keenam itu kerusakan alam, yang arti memang dari Tuhan ya. Kayak mungkin longsor. Iya, itu kita di luar ekspektasi kita ya. Kayak longsor, terus juga gunung meletus ya. Terus juga misalnya pohon-pohon yang udah mati gitu. Itu juga faktor alam yang nggak bisa kita prediksi, dan juga bukan karena kita. Jadi itu emang udah faktor alam untuk dia. Ngomongnya gimana, kalau hancur sih bukan hancur ya, emang udah umurnya, udah takdirnya. Jadi
karena ada faktor yang alam juga, kita juga tetap harus ngejaga supaya tidak terjadi lebih cepat dari apa yang terduga gitu. Nah sekarang itu ada panggilan hidup Panggil. di calling. 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 Bisa jelasin Evan? Boleh. Panggilan hidup sebagai agen pelestari lingkungan hidup adalah tanggung jawab mendasar kita sebagai bagian dari alam semesta. Nah, sebagai bagian dari alam semesta, makhluk hidup yang hidup di alam semesta, kita dipanggil nih untuk menjaga lingkungan kita, untuk melestarikan lingkungan kita. Dari sudut pandang spiritual, kita adalah pengelola ciptaan Tuhan. Jadi kita dititipin oleh ciptaan Tuhan, oleh Tuhan sebagai ciptaannya. Kita udah diwarisin sama Tuhan, dikasih lingkungan hidup, makhluk hidup, hewan, makanan untuk dimakan, minuman untuk diminum. Nah kita harus menjaga tuh sumber daya alamnya. Terus ada juga dari secara etis, kita dipanggil untuk menghargai nilai intrinsik alam. Jadi sesuai dengan hati nurani kita aja sih, sesuai pikiran kita, ini baik nggak sih dilakuin gitu loh, menurut pemikiran kita aja sih. Terus juga ada secara sosial, ini tentang keadilan dan kesejahteraan bersama. Nah ini tuh membahas tentang kalau kita ngelakuin ini kan yang enak kita doang, yang lainnya kan belum tentu juga dapat enak ya, bisa juga dapat sialnya, ya nggak sih? Jadi itu kan nggak adil ya, kalau mau tuh sama-sama untung, kita untung dia juga untung, jadi nggak satu untung satu rugi, yang ada belas belah. Metabolisme betul. Dan juga kita sebagai agen pelestari alam, yaitu bagian dari tujuan hidup kita untuk hidup berselaras dengan alam demi kebaikan saat ini dan masa depan. Kita harus menjaga lingkungan hidup kita buat generasi kita sekarang, generasi masa depan yang ada. Itu siapa aja sih masa depan yang ada? Anak kita, cucu-cucu kita, cicit-cicit kita, cicit-cicit kita. Itu kita harus menjaga supaya mereka tuh bisa merasakan juga apa yang bukan kita rasakan yang sekarang ya, mungkin lebih baik gitu. Baik. Kayak keindahan alamnya tetap dijaga, tetap mereka bisa merasakannya. Jadi kayak udara yang nggak baik kan buat pernafasan juga nggak baik. Masa kita mau kasih anak cucu kita nafasan yang nggak baik kan enggak. Kita masa mau ngasih anak cucu kita tempat-tempat wisata yang udah jelek, yang udah banyak polusi, banyak sampah-sampahnya kan, yang udah tercemar kan nggak mungkin. Pasti kita mau yang terbaik buat anak cucu kita kan. Lalu yang terakhir ada kampanye pelestarian alam yang berjudul Jaga Bumi Ini untuk Masa Depan. Masa depan, sekali lagi masa depan. Bumi adalah tempat yang kita tinggali. Janganlah merusaknya agar generasi tidak terancam. Marilah lindungi bumi kita dari hal-hal kecil. Jagalah hutan, laut, jangan membuang sampah sembarangan. Kurangi sampah, jagalah makhluk yang ada di bumi. Mari kita lestarikan makhluk hidup. Save bumi untuk masa depan. Yeay. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih teman-teman udah mendengar podcast kita. Sekarang mungkin dari aku udah cukup. Dari aku juga udah cukup. Okay. Sekian dari kami. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Terima kasih. Dadah.